Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ayuni De Anggraini dari Offering D23 Pendidikan Agama Islam. Saya dari jurusan Kimia, program studi S1 Kimia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah yang berjudul Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Tapi sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya lah kita masih diberi kesehatan hingga detik ini. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita langsung saja menuju ke materi apa saja yang akan dibahas di video kali ini. Adapun materi yang akan dibahas yakni terangkum di dalam peta konsep yang terlihat pada slide. Yang pertama, politik dalam perspektif Islam, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, dan cinta tanah air menurut Islam. Pembahasan yang pertama yakni mengenai politik dalam perspektif Islam. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa sih politik itu. Nah, politik itu berasal dari bahasa Yunani dengan asal kata polis yang berarti kota. Dan secara sederhana, politik itu merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan yang mengatur pemerintahan dalam suatu negara. Nah, kalau politik Islam itu juga dikenal dengan istilah siasah syariah. Dan arti menurut Abdul Wahab sendiri yaitu pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan Nas atau Al-Quran dan hadis. Dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Nah, dalam Islam, politik itu harus memiliki sifat netral. Netral yang gimana sih? Nah, netral yang terbebas dari nafsu manusia. Dan juga politik tersebut merupakan wujud fungsi sebagai khilafah Allah. Sehingga kita harus memiliki jiwa politik dalam Islam, yaitu keikhlasan dan keterbukaan. Dan dengan cara inilah, kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara optimal atau baik. Tujuan politik dalam Islam itu apa sih? Nah, jadi tujuan politik dalam Islam itu untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan di akhirat. Islam mengajarkan beberapa prinsip dalam berpolitik, agar politiknya itu membawa kebaikan bagi manusia. Prinsipnya yaitu ada keadilan, musyawarah, amanah, persamaan hak, dan ijma atau kesepakatan. Baik, kita lanjut ke materi variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Ada dua nih. Yang pertama tipologi relasi agama dan negara, dan yang kedua ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bahas yang pertama, yakni mengenai tipologi. Nah, terdapat 3 tipologi yang berdasarkan pemikiran politik Islam modern, yaitu ada tipologi teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Kita bahas yang pertama, yakni tipologi teodemokrasi. Nah, jadi tipologi ini memiliki anggapan bahwa agama itu sekaligus negara. Jadi, keduanya itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, paham ini itu menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan berasal dari lembaga pemerintahan syariat Allah. Dan jika ada yang mengakui keberadaan lembaga selain itu, maka mereka disebut musyrik menurut kelompok ini. Selanjutnya ada tipologi yang kedua, yaitu tipologi sekuler. Nah, tipologi sekuler ini memiliki anggapan bahwa agama bukanlah negara. Jadi beda sama yang tipologi pertama. Nah, agama menurut kelompok ini
itu tidak harus diatur sama negara. Dan begitu pula sebaliknya, negara tidak harus diatur oleh agama. Jadi semisal ada persoalan politik jadi misal ada persoalan politik itu tidak perlu dikaji dengan Islam, karena persoalan politik itu merupakan persoalan yang historis, bukan teologis. Selanjutnya ada tipologi yang ketiga, yaitu tipologi moderat yang memiliki anggapan bahwa Islam itu tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara kaum moderat. Nah, prinsip-prinsip politik Islam yang ada di kaum ini yaitu pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan, dan keadilan. Selanjutnya akan dibahas itu NKRI. Nah, NKRI ini sendiri memiliki 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi ada Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia yang merupakan bentuk penafsiran dari nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Nah, dari 4 pilar yang tadi saya sebutkan, itu selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam, yang meliputi prinsip amanah atau dapat dipercaya, keadilan, prinsip ketaatan, dan prinsip musyawarah. Nah, selanjutnya kita akan bahas institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khalifah dalam bahasa Arab yang berarti penggantian. Nah, khilafah ini merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini itu disebut khalifah. Nah, berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedur selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Saya lanjutkan yang terakhir pembahasan kita yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu sendiri adalah tabiat alami manusia. Karena di tanah air itulah, di bumi yang ia pijak itulah, ia dilahirkan dan dibesarkan, dididik serta disayang. Adanya perasaan rindu terhadap tanah air itu menunjukkan adanya hubungan batin antara manusia dengan tanah airnya atau tanah tumpah darahnya. Cinta tanah air itu menimbulkan rasa nasionalisme atau kesadaran dan semangat cinta tanah air. Nah, di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air yaitu ada sikap Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya. Ketika beliau akan hijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya yaitu Mekah, Rasulullah SAW bersabda. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, kota Mekah. Kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari kecintaan terhadap tanah air ini, dari hadis tersebut kita harusnya juga bisa ya cinta tanah air kita. Nah, dari kecintaan terhadap tanah air itu juga akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Perwujudan sikap ini dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan. Juga bisa menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, serta meningkatkan kemampuan diri secara optimal. Dan tak lupa memelihara persaudaraan dan persatuan.
Jadi kita di sini sebagai anak bangsa yang baik haruslah cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Karena apa? Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita, sudah menjadi keharusan kita. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang baik untuk bangsa kita. Seperti yang tadi telah saya sebutkan. Kalau bukan dari kita yang memulai, dari siapa lagi? Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita sampai pada tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air merupakan hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya menjadi lebih berkah. Jadi kita sebagai muslim haruslah mencintai tanah air dan mengetahui mengenai politik. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.